Kudeta 1987, cikal bakal berdirinya Republik Fiji. Peristiwa yang tidak hanya mengubah pemerintahan tetapi juga meruntuhkan tatanan lama dan menjadi titik balik berdirinya Republik Fiji. Bagi dunia, ini adalah surga tropis di Pasifik Selatan. Tapi pada pagi hari tanggal 14 Maret 1987, ketenangan itu hancur dalam hitungan menit. Sekelompok tentara bertopeng masuk ke gedung parlemen, menghentikan jalannya pemerintahan, dan menculik Perdana Menteri yang baru terpilih. Hal ini bukanlah sekadar perebutan kekuasaan biasa. Kudeta ini adalah ledakan dari ketegangan etnis yang sudah terpendam selama 1 abad. Peristiwa inilah yang memaksa Fiji keluar dari persemakmuran Inggris dan memutus hubungan dengan Ratu Elizabeth II. Inilah kisah di balik kudeta 1987, cikal bakal berdirinya Republik Fiji. Untuk memahami kudeta ini, kita harus mundur ke era kolonial. Inggris membawa ribuan pekerja dari India untuk bekerja di perkebunan tebu Fiji. Seiring dengan berjalannya waktu, warga keturunan India tumbuh menjadi kekuatan ekonomi dan politik yang besar. Pasca kemerdekaan dari Inggris tahun 1970, politik Fiji selalu didominasi oleh kaum pribumi. Namun pada pemilu 1987, kejutan terjadi. Koalisi yang didominasi warga keturunan India menang. Bagi kaum nasionalis pribumi Fiji, ini adalah ancaman terhadap hak tanah dan hak istimewa mereka. Mereka merasa sedang dijajah untuk kedua kalinya di tanah mereka sendiri. Hanya sebulan setelah pemerintahan baru Timoci Bhavadra dilantik, militer mengambil tindakan. Pemimpinnya adalah seorang letnan kolonel berusia 38 tahun bernama Sitiveni Rabuka. Dengan tenang, Rabuka masuk ke parlemen dan berkata kepada Perdana Menteri, "Tuan, tolong jangan bergerak, tetap duduk dan tetap tenang, tanpa satu pun peluru yang dilepaskan." Rabuka mengambil alih negara. Alasannya, dia mengklaim ingin menjaga hak-hak warga asli Fiji. Dunia pun terkejut. Negara-negara tetangga seperti Australia dan Selandia Baru mengecam keras aksi ini. Situasi tidak langsung stabil. Rabuka merasa Gubernur Jenderal atau perwakilan Ratu Inggris di Fiji mencoba menghalangi misinya. Maka pada September 1987, Rabuka melancarkan kudeta kedua. Kali ini dia bertindak lebih jauh. Dia memproklamasikan Fiji sebagai sebuah republik. Dengan langkah ini, Fiji secara otomatis memutus hubungan dengan kerajaan Inggris. Ratu Elizabeth II bukan lagi kepala negara mereka. Fiji dikeluarkan dari persemakmuran dan jabatan Gubernur Jenderal digantikan oleh Presiden. Surga Pasifik itu kini resmi menjadi Republik Fiji yang berdiri di atas nasionalisme pribumi. Keputusan itu membawa konsekuensi besar. Terjadi eksodus besar-besaran warga keturunan India yang berpendidikan tinggi. Dokter, guru, dan pengusaha meninggalkan Fiji. Ekonomi pada saat itu goyah. Kudeta 1987 membuka kotak Pandora. Fiji yang dulunya dianggap sebagai model demokrasi di Pasifik berubah menjadi negara yang akrab dengan kudeta.
Sejarah mencatat Fiji kembali mengalami kudeta pada tahun 2000 dan 2006. Namun peristiwa 1987 tetap menjadi akar dari semua transformasi politik yang kita lihat di Fiji hari ini. Kudeta 1987 adalah bukti betapa sulitnya menjaga persatuan di negara yang majemuk pasca kolonialisme. Fiji memilih jalannya sendiri sebagai republik demi menjaga identitas pribuminya, meski harus dibayar dengan isolasi internasional selama bertahun-tahun. Tentang ini bagaimana menurut coy-coy sekalian? Apakah langkah Rabuka saat itu memang perlu dilakukan demi melindungi hak pribumi, ataukah itu awal dari rusaknya demokrasi di Fiji? Jika coy-coy sekalian bertanya bagaimana kondisi Fiji pasca kudeta, berikut adalah poin-poin utama mengenai kondisi Fiji saat ini. Jika kita lihat dari pemerintahan Rabuka, kepemimpinan sekarang sejak akhir 2022 masih dipimpin oleh Menteri Sitiveni Rabuka. Menariknya, Rabuka sendiri adalah mantan pemimpin militer yang melakukan kudeta pertama tersebut. Pemerintahan saat ini juga merupakan pergeseran besar setelah hampir 16 tahun berada di bawah kepemimpinan Frank Bainimarama, pemimpin kudeta 2006. Transisi ini dianggap sebagai ujian bagi demokrasi Fiji untuk melihat apakah kekuasaan bisa berpindah secara damai tanpa intervensi militer. Sebagai informasi, Fiji sedang mempersiapkan pemilihan umum berikutnya dijadwalkan antara Agustus 2026 sampai Februari 2027. Para pengamat menyebut pemilu ini sebagai momen kritis untuk menentukan apakah reformasi demokrasi akan berlanjut atau negara kembali ke pola ketidakpastian. Poin yang selanjutnya adalah upaya rekonsiliasi nasional. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi pada akhir 2024, Fiji mengesahkan undang-undang untuk membentuk komisi ini. Tujuannya adalah menyembuhkan luka nasional akibat berbagai gejolak politik dan kudeta masa lalu, melalui pengungkapan kebenaran secara terbuka. Lalu poin yang selanjutnya adalah pengampunan Jos Speik. Pada September 2024, Jos, pemimpin kudeta tahun 2000, mendapatkan pengampunan presiden dan dibebaskan dari penjara setelah mengalami hukuman seumur hidup atas tuduhan pengkhianatan. Hal ini memicu diskusi luas mengenai keadilan dan pengampunan di Fiji. Selain itu, masalah ekonomi dan sosial juga menjadi poin utama. Laporan terbaru 2005 sampai 2026 menunjukkan bahwa sekitar 1 dari 3 orang di Fiji masih hidup di bawah garis kemiskinan. Janji-janji ekonomi dari pemerintah seringkali dianggap utopis karena sulitnya mengatasi utang negara dan defisit anggaran. Lalu ada krisis kesehatan dan narkoba. Pemerintahan saat ini mengakui bahwa sistem kesehatan nasional dalam kondisi buruk akibat pengabaian bertahun-tahun. Selain itu, Fiji juga menghadapi tantangan besar terkait peredaran narkoba, khususnya kokain, lintas batas yang mulai menyusup ke lingkaran politik. Poin yang terakhir adalah tentang tantangan keamanan dan pengaruh militer. Pop kultur. Meskipun situasi relatif stabil, bayang-bayang intervensi militer belum sepenuhnya hilang. Militer Fiji masih memiliki mandat konstitusional Pasal 131 untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan negara yang sering ditafsirkan oleh negara kritikus sebagai celah untuk campur tangan politik di masa depan. Keamanan regional Fiji kini lebih aktif memperkuat hubungan keamanan bilateral dengan negara-negara seperti Australia untuk memastikan kestabilan di kawasan Pasifik. Pada intinya, Fiji saat ini sedang berusaha keras menghapus citra sebagai negara kudeta melalui reformasi hukum dan rekonsiliasi. Namun mereka masih berjuang melawan masalah ekonomi yang mendalam dan perpecahan sosial menjelang pemilu 2026.